Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kembali lagi dengan Ahmad Rodian Channel, yang kali ini akan menerangkan sedikit yang saya tahu dari sebuah sejarah leluhur Sumedang yang pernah saya dengar dan saya telusuri sebagian dari para tokoh di Sumedang, Jawa Barat, yaitu tentang masa pemerintahan Pangeran Ranggagempol III atau Kusumodinata VI yang lebih dikenal dengan nama Pangeran Panembahan, yang dalam masa pemerintahannya zaman dengan Sultan Mataram dan masa pemerintahan kolonial Belanda. Sebelum lebih jauh menceritakan lengkapnya siapa itu Pangeran Panembahan, saya akan lebih dulu menceritakan sedikit sebuah kisah kelam pada masa pemerintahannya, yaitu terkait banjir darah di Masjid Tegal Kalong, Sumedang. Tidak jauh dari aliran sungai atau Kali Cipeles dan taman perkotaan ikon Sumedang, yaitu Taman Telor atau Taman Endog. Ke sebelah timur sekitar 100 meter ada sebuah masjid bersejarah, yaitu Masjid Besar Tegal Kalong. Masjid Besar Tegal Kalong yang tercatat sebagai cagar budaya dan menjadi masjid tertua di Kabupaten Sumedang, menyisakan cerita kelam yang hingga saat ini sudah menjadi cerita rakyat. Berdasarkan sejarah dan cerita rakyat bahwa pada masa pemerintahan Pangeran Ranggagempol II atau Bagus Meruh, saat itu kekuasaan pemerintahan dilanjutkan oleh putra Pangeran Ranggagempol II, yakni Pangeran Ranggagempol III atau yang lebih dikenal dengan sebutan Pangeran Panembahan, yang saat itu mulai menciptakan banyak cerita sejarah. Masa pemerintahan Pangeran Ranggagempol III atau Pangeran Panembahan terhitung yang paling lama jika dibandingkan dengan masa pemerintahan sebelumnya. Masa pemerintahan beliau mencapai 50 tahun, sehingga dengan kurun waktu 50 tahun tersebut banyak peristiwa penting yang diukir dan dilakukan beliau. Pangeran Ranggagempol III atau Pangeran Panembahan saat itu mendapat julukan Senopati ing Ngalogo Sayyidin Panotogomo, yang artinya panglima dalam peperangan, pemimpin dan penata keagamaan, menguasai pemerintahan saat Mataram mulai lemah selepas wafatnya Sultan Besar atau Sultan Agung pada tahun 1645. Di saat itulah masa pemerintahan Sumedang Larang bangkit dan kembali berkuasa. Bahkan kompeni pun menganggap bahwa Sumedang Larang sudah menjadi kerajaan yang merdeka. Pada masa pemerintahan Pangeran Ranggagempol III atau Pangeran Panembahan, Masjid Tegal Kalong dibangun. Setelah masjid terbangun, pemerintah Sumedang Larang diserang
dari arah barat oleh tentara Banten gabungan Bugis dan Bali yang dipimpin oleh Cilik Widara. Saat Pangeran Rangga Gempol III atau Pangeran Panembahan melaksanakan sholat Idul Fitri yang jatuh pada hari Jumat tanggal 18 November tahun 1678. Bisa dibayangkan kalau orang lagi sholat bagaimana, tidak memegang senjata dan sebagainya. Akhirnya terjadi banjir darah tersebut. Masjid Tegak Kalong dikepung setelah khotbah Idul Fitri. Kemudian masjid juga diserbu melalui semua pintu masjid hingga pertumpahan darah pun tak terhindarkan lagi. Masjid Tegak Kalong dijadikan ajang pertumpahan darah antara hidup dan mati. Saat itu jumlah penyerbu di bawah kepemimpinan Cilik Widara yang dilengkapi senjata lengkap dan jumlah besar melawan jamaah Masjid Tegak Kalong dengan jumlah seadanya dan hanya menggunakan tangan kosong. Akibat penyerangan tersebut, sejumlah jemaah masjid pun gugur, yang diantaranya Tumenggung Jagasatru, Raden Dipa, Arya Santapura, dan Mas Bayu. Selain itu, keluarga dari Pangeran Panembahan juga turut menjadi korban, seperti Raden Singamanggala, Raden Bagus, Raden Tarusuta, dan lain-lain. Namun, Pangeran Panembahan berhasil lolos dari kepungan tersebut karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap melindungi beliau dan langsung pergi ke Indramayu. Sejak saat itulah muncul mitos bahwa semua pimpinan enggan melaksanakan sholat Idul Fitri di Masjid Agung atau Masjid Besar Tegal Kalong karena mereka takut hal yang sama kembali terjadi. Tapi kalau sekarang mitos itu sudah mulai perlahan hilang dan pimpinan Sumedang pun sudah banyak yang sholat Idul Fitri di masjid ini, walaupun Idul Fitri jatuh pada hari Jumat. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Baiklah pemirsa, itulah sedikit kisah sejarah leluhur Sumedang masa pemerintahan Pangeran Rangga Gempol III atau Kusumodinata VI yang lebih dikenal sebagai Pangeran Panembahan. Untuk lebih jelasnya dan lebih lengkapnya siapa itu Pangeran Panembahan, para pemirsa bisa melihat teks di deskripsi. Caranya klik judul dari video tersebut, nanti muncul teks sejarah Pangeran Panembahan, dan tonton sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan share serta subscribe. Mudah-mudahan bermanfaat, menambah wawasan dan pengetahuan serta menghibur. Dan untuk pecinta religi, pecinta ziarah ke makam keramat leluhur, dipersilahkan berziarah, bersilaturahmi dengan leluhurnya, yaitu Pangeran Panembahan yang makamnya terletak di Komplek Pemakaman Gunung Puyuh, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Indonesia, berdekatan dengan makam Pangeran Sugih, Raja Sumedang, dan Ibu Perbu Cut Nyadin, pahlawan pejuang wanita Indonesia dari Aceh. Bangsa yang hebat adalah bangsa yang menghormati jasa para pahlawannya atau leluhurnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.